Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Kalam Kajian Islam. Dan alhamdulillah pemirsa di rumah kita masih dipertemukan dalam Ramadan kali ini. Dan seperti biasa kita akan berbincang santai bersama narasumber kita, yaitu dengan terkait bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Ibu Happy Gustin Sarjana Sastra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Ibu juga ya? Iqbal? Saya sehat juga, alhamdulillah. Dan alhamdulillah pemirsa kita masih dipertemukan dalam Ramadan kali ini ya Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, nah dan pemirsa di rumah hari ini kita akan membahas yaitu dengan tema Ramadan dan rumah tangga. Wow, ini suatu tema yang begitu luar biasa sekali tentunya ya. Ini kalau boleh tahu nih Bu ya, terkait dari Ramadan dan rumah tangga. Waduh, ini pembahasan yang sangat menarik. Bagaimana sih sebenarnya cara menjaga keharmonisan rumah tangga menurut Islam nih Bu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Alhamdulillah pemirsa Selampari TV dimanapun berada, berkat rahmat dan kasih sayang Allah kita masih diperkenankan bertemu bertatap muka dalam acara kajian Islam atau kalam seperti biasa. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, manusia mulia, penutup para nabi dan rasul, baginda terkasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa Selampari TV dimanapun berada, seperti yang sudah disampaikan tadi di pembukaan bahwa kita hari ini akan berbincang masalah seputaran Ramadan dengan berhubungan dengan keluarga. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa temanya tentang keluarga. Maka apa sih dari menurut Islam, bagaimana sih menurut Islam rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga menurut Islam? Seperti itu ya Mas ya. Baik, yang pertama yang harus kita pahami ketika berbicara keharmonisan rumah tangga menurut Islam itu adalah pertama kali itu harus saling mencintai anggota rumah tangga itu atau anggota keluarga itu karena Allah, seperti itu. Jadi kita harus yang pertama itu adalah saling mencintai karena Allah. Jadi jadikan kita sebagai yang suami cintai pasangannya atau cintai istrinya karena Allah, istri cintai suaminya karena Allah, kemudian anak-anak di rumah juga mencintai orang tuanya karena Allah, dan orang tua kita sebagai orang tua juga mencintai, menyayangi anak-anak kita karena Allah. Jadi bukan karena ini anakku maka harus disayangi seperti itu, tidak, tetapi karena memang betul-betul kita mencintai anggota keluarga kita itu semata-mata karena Allah. Maka ketika kita mencintai dan menyayangi anggota keluarga kita karena Allah, insya Allah semuanya itu akan bernilai ibadah di mata Allah. Yang selanjutnya adalah setelah kita saling mencintai karena Allah, kita jadikan anggota-anggota keluarga kita yang di rumah itu adalah partner atau tim untuk menghamba, atau maksudnya adalah tim yang solid dalam rangka beribadah kepada Allah, tim yang kuat dalam rangka menghamba, menjadi hamba. Kan tugas manusia di muka bumi ini adalah beribadah. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah atau beribadah. Nah, esensinya kita diciptakan adalah beribadah. Maka jadikan anggota-anggota yang ada di dalam rumah kita itu, keluarga-keluarga kita itu adalah teman-teman atau partner atau tim yang kuat, tim yang solid untuk dalam rangka beribadah. Jadi jadikan anggota keluarga kita itu betul-betul semacam, jadi begini, misal sebagai suami kita mau memotivasi pasangan, memotivasi anak-anak, memotivasi keluarga yang ada yang menjadi tanggung jawab kita di rumah itu untuk supaya lebih dekat kepada Allah. Jadi jadikan itu adalah tim yang solid dalam anggota keluarga. Yang selanjutnya adalah
kita harus tahu supaya rumah tangga kita itu harmonis. Kita harus tahu tupoksinya, tugas pokok dan fungsi kalau bahasa kerennya. Maksudnya adalah kita harus tahu, harus sebagai suami tugasnya apa, seperti itu. Nah, kenapa sering terjadi persoalan rumah tangga? Karena setiap anggota keluarga itu lalai akan tupoksinya, akan tugasnya, akan fungsinya dia itu apa, seperti itu. Jadi kewajibannya itu apa, atau bahasa lainnya kewajibannya apa tuh, sebagai pasangan kewajibannya apa, sebagai ibu kewajiban kita sebagai ibu apa, seperti itu, kepada anak-anak kita, mendidiknya. Nah, ketika kita lalai terhadap tupoksi tadi atau tugas pokok dan fungsi tadi, kita tidak tahu, maka itulah akan terjadi celah-celah untuk tidak harmonisnya sebuah keluarga atau rumah tangga, seperti itu. Baik, nah Ustazah, maksud kami Ibu, kalau itu dia kan menjaga keharmonisan rumah tangga menurut Islam ya. Nah, kalau untuk mungkin bisa berbagi tips nih, cara kita menjaga membangun keharmonisan ini sendiri tentunya. Mungkin ada tips nih dari Ibu. Oke, membangun keharmonisan berhubungan dengan Ramadan ya tadi iya, kan sudah. Benar sekali. Oke, berhubungan ini bulan Ramadan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan bersama keluarga? Iya. Suatu kebahagiaan pemirsa Selampari TV yang berbahagia dimanapun berada, bahwa kita dan keluarga masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk kita membangun keluarga kita itu. Jadi jangan goal sendiri yang kita pikirkan, tetapi goal keluarga. Jadi ada target-target keluarga seperti itu. Jadi kita jadikan keluarga kita itu punya target yang lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan ibadah bersama-sama dengan keluarga seperti itu. Jadi dari makan sahur bersama seperti itu. Kemudian apa? Sholat tarawih ya? Iya, tarawih bersama dengan keluarga seperti itu. Kemudian tadarus atau membaca Al-Qur'annya bersama-sama dengan keluarga. Bikin target satu keluarga misalnya. Tapi sesuaikan. Kalau anak kita mungkin masih belum bisa berapa misalnya targetnya, yang belum bisa lancar Al-Quran targetnya apa, jadi sesuaikan. Ayahnya lain lagi target seperti itu, tapi itu kita bikin sama-sama seperti itu. Jadi bersama, berkomitmen bersama dengan keluarga, antar anggota keluarga yang lain. Jadi tadi beribadah bersama-sama ya, salah satu tipsnya selama Ramadan itu. Kemudian mencari ilmu bersama-sama juga selama Ramadan, ilmu terkait dengan ilmu keagamaan, baik itu seputar puasa, baik dan sebagainya. Jadi kita bersama-sama bersama anggota keluarga untuk melaksanakan momentum Ramadan itu dengan memaksimalkan beribadah, memaksimalkan mencari pengetahuan, kemudian memaksimalkan juga untuk mendekatkan hubungan emosional antar anggota keluarga. Misal kita bersama-sama menentukan menu makan sahur misalnya, nanti request anak apa, kemudian nanti kita akomodir semua request anggota keluarga yang lain misalnya. Kemudian menu berbuka seperti itu. Jadi anak-anak di dalam rumah itu jadi lebih bersemangat berpuasanya. Jadi kita jangan cuman maunya biar tidak repot ini misalnya tuh. Tapi kita akomodir semua keinginan anak-anak, keinginan anggota keluarga yang lain, supaya Ramadan itu terasa gitu, terasa keceriaannya, terasa kebahagiaan anggota keluarga itu dengan berkumpul bersama-sama selama momentum Ramadan seperti itu. Baik, waduh luar biasa sekali. Dan untuk Ibu Happy, kita masih banyak pertanyaan saya ajukan untuk Ibu Happy. Tentunya yang di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam dan masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Happy Gustin Sarjana Sastra. Ibu Happy, mengingat bulan Ramadan ini kan banyak sekali hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan, cuman ini bisa mengakibatkan batalnya puasa. Begitu juga dalam rumah tangga. Nah, bagaimana nih tentunya tips untuk melakukan hubungan suami istri selama bulan Ramadan? Karena ini sepele, namun ini bisa dikatakan hal besar sekali apabila ini dilakukan dalam waktu-waktu yang tertentu. Silakan Bu Happy. Oke, baik, terima kasih Mas Iqbal. Pemirsa Selampari TV dimanapun Anda berada, jadi
Tadi pertanyaannya adalah tentang hubungan suami istri selama bulan Ramadan. Sesungguhnya hubungan suami istri itu adalah kebutuhan lumrah yang harus terpenuhi seperti itu bagi pasangan yang halal seperti itu. Tetapi ketika itu dilakukan pada bulan Ramadan, kalau dilakukannya pada siang hari Ramadan, maka itu berakibat membatalkan puasa Ramadan dan membuat pelakunya itu mendapat denda atau kafarat bahasa agamanya. Jadi bukan hanya batal saja. Kalau batal saja mah enak, batal puasanya gitu. Sudah itu kita ganti ya. Kita ganti. Tapi dia juga mendapatkan denda. Waduh, jadi ini bahaya sekali ya. Iya, denda. Jadi harus diingat nih pemirsa di rumah ya. Jadi kalau siang hari itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Jadi kalau berhubungan suami istri itu hal yang halal, tetapi kalau dilakukan pada siang hari Ramadan maka itu menjadi haram dan batal puasanya. Maka dan juga akan diikuti dengan denda atau kafarat bahasa agama. Dendanya itu berupa jadi Al-Kisah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ketika itu sedang duduk-duduk bersama dengan sahabat. Datanglah seorang laki-laki, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, celakalah aku." Kata Rasulullah, "Mengapa engkau berkata demikian?" Kata Rasulullah seperti itu. "Sesungguhnya Rasulullah, aku telah menggauli istriku sedang aku dalam keadaan berpuasa." Dalam riwayat lain disebutkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maksudnya adalah sedang berpuasa di siang hari Ramadan seperti itu. Maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, "Apakah kau memiliki hamba sahaya yang untuk kau merdekakan?" Pria tersebut menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, "Apakah engkau mampu berpuasa sahraini mutatabi'aini?" Bahasanya adalah 2 bulan berturut-turut. "Tidak ya Rasulullah." "Jangankan 2 bulan, itu saja batal," katanya. Benar seperti sekali. Itu iya. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, "Apakah engkau mampu memberi makan 60 fakir miskin?" Kata ini laki-laki tersebut, "Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang fakir juga." Kata Rasulullah, "Baik." Kata Rasulullah mengambil kurma, takaran kurma, kemudian Rasulullah memberikan kepada pria tersebut. Kata Rasulullah, "Kalau begitu bagikan makanan ini kepada fakir miskin." Si laki-laki tersebut kembali berkata kepada Rasulullah, "Rasulullah, apakah aku harus memberikannya kepada orang yang lebih miskin dariku?" "Iya," kata Rasulullah. "Demi Allah ya Rasulullah, dari ujung kota Madinah sampai ujung kota Madinah," maksudnya dari 2 ujung kota Madinah itu, "akulah orang yang paling miskin," katanya, kata pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, "Kalau begitu ambillah makanan ini, kemudian berikan makan kepada keluargamu." Itu orang ya sudah miskin. Iya, benar. Jadi maksudnya adalah jadi begitu. Jadi denda itu urutan dendanya adalah atau kafarat berhubungan suami istri di siang hari Ramadan adalah yang pertama tadi memerdekakan hamba saya, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian kalau tidak mampu juga maka memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Baik. Terkait siapa yang harus membayar denda ini, suami ataukah istri, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dua-duanya harus bayar. Jadi suami harus bayar denda, istri juga harus bayar denda. Yang berpendapat seperti ini adalah ulama Maliki dan Hanafi. Jadi kecuali ini dua-duanya harus bayar, kecuali suami memaksa istri untuk melakukan hubungan suami istri, istrinya menolak, sebenarnya tidak mau, dipaksa oleh suami, maka yang membayar denda itu adalah suami dengan untuk 2 orang denda. Jadi kalau dia bayar 60 orang kan misalnya dia mampunya membayar memberi makan orang miskin 60 orang ya? Untuk satu dia denda, nanti satu lagi dia bayarkan untuk istrinya seperti itu. Karena dia memaksa. Iya, karena dia memaksa. Itu menurut ulama yang pertama. Nah, pendapat yang kedua menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila bahwa yang membayar denda kafarat berhubungan suami istri di siang Ramadan itu adalah yang suaminya saja, si suami saja. Karena sejatinya hubungan suami istri itu tidak akan terjadi jika sang suami tidak menghendaki, katanya. Jadi demikian. Jadi kalau begitu, kalau terjadi ada yang melanggar berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka silakan dipilih mau memilih
yang mana pendapatnya seperti itu. Tapi sebaiknya jangan. Maksudnya Iya, usahakan benar untuk sekali. Menahan ya. Nah, ya betul Baik. sekali. Usahakan untuk menahan. Puasa itu kan artinya memang menahan. Jadi Baik. menahan kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti itu. Baik. Nah, Ibu, kalau misalkan yang harus kita hindari nih ya dalam rumah tangga, yang harus kita hindari untuk suami dan istri selama bulan Ramadan nih, selain kita berhubungan suami istri, atau mungkin ada hal-hal yang harus kita hindari agar kita terhindar dari hal yang membatalkan puasa ini sendiri atau yang mengurangi amalan-amalan ibadah puasa kita sendiri. Yang harus dihindari sebagai pasangan, sebagai suami istri ya yang akan membatalkan puasa dan yang akan mengarah ke membatalkan puasa seperti itu. Jangan didekati yang akan mengarah ke arah membatalkan puasa karena kita tidak tahu. Mungkin saja kemampuan kita menahannya itu tidak kuat seperti itu. Jadi harus dihindari. Kemudian hindari juga hal-hal yang akan mengurangi nilai daripada ibadah puasa kita. Seperti hal-hal yang tidak bermanfaat itu akan mengurangi pahala puasa kita walaupun itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu memang tidak membatalkan puasa. Kalau batal kan berarti kita harus ganti puasanya. Memang tidak batal puasa kita tetapi mengurangi pahalanya. Bahkan mungkin kita tidak dapat pahala berpuasa itu sendiri. Baik, ini tantangan terbesar juga bagi pasangan suami istri ya. Apabila dalam selama bulan Ramadan sang suami ataupun sang istri ingin melakukan hubungan ini sendiri namun terhalang ya. Ini satu permasalahan tentunya, tapi nanti saya akan melanjutkan perbincangan kita hari ini. Pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam. Baik Bu Happy, tentunya ketika kita sudah menikah sangat susah menjaga hubungan suami istri sendiri dalam bulan Ramadan ya. Pasti banyak sekali konflik yang terjadi karena ketika sang suami meminta, sang istri ingin beribadah kuat seperti itu ya. Dan juga tentunya sang istri biasanya ibu tangga ini benar-benar capek sekali. Selain pagi hari maksud kami, mereka harus berpuasa juga, mereka harus mempersiapkan makanan untuk sahur dan juga berbuka puasa. Ditambah lagi mereka harus mengurus rumah tangga, baik mencuci pakaian maupun kegiatan lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu, tentunya bagaimana sih cara kita cara ibu rumah tangga tentunya untuk memaksimalkan di bulan Ramadan ini sendiri? Baik, pemirsa Silam Pari TV yang dirahmati oleh Allah, ketika memutuskan untuk menikah atau menjadi istri, kemudian nanti Allah titipkan karunia berupa menjadi ibu, maka fokus kita sudah full di rumah. Dan seperti yang orang-orang tahu ya, bahwa pekerjaan rumah tangga itu ya non-stop. Kalau jam kantor ya kita tahu lah ya, jam berapa ke jam berapa ada waktu istirahatnya. Tetapi jamnya rumah tangga, khususnya ibu rumah tangga, itu hampir dari buka mata sampai tutup mata, maksudnya dari bangun tidur sampai terlalu aktif ya. Iya, seperti itu. Lalu ketika bulan Ramadan, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu rumah tangga agar kita juga maksimal ibadahnya? Jadi bukan hanya ngurusi rumah saja, tapi juga maksimal beribadah. Yang paling utama itu adalah kita harus punya kemampuan mengatur waktu dengan baik atau manajemen waktu. Jadi kita nggak bisa waktu itu jangan dipakai untuk yang bersantai-santai seperti itu karena aktivitas kita padat. Dari misalnya kalau kita ingin menyiapkan makan sahur itu kita cicil dari malam. Setelah taraweh misalnya kita cicil persiapan untuk pagi itu apa, sudah dicicil kegiatan-kegiatan pagi itu di malam. Jadi kalau misalnya mau masak sayur, jadi sudah persiapkan sedikit sayurnya dari malam. Nanti pas bangun tinggal seng-seng gitu. Atau memanaskan ya? Ya, boleh juga itu. Teori memanaskan saja seperti itu ya. Nasi kan sudah di dalam ini tempat penanak nasi. Kemudian manajemen waktu yang baik juga. Kemudian ketika anak-anak sudah tertidur seperti itu. Jadi kita bisa mengejar waktu tadarus mungkin. Jadi kan kita tidak bisa bersama dengan yang lain-lain misalnya. Kalau yang lain-lain misal bisa ada jadwal tadarusnya khusus. Nah, kita lagi
disempat-sempatin bahasanya tuh Mas Iqbal. Jadi kita sempat-sempatin kapan sempat. Jadi kita punya target juga, misalnya sehari satu lembar kalau yang belum terlalu lancar bacanya misalnya ya. Satu lembar Al-Quran misalnya, satu lembar bolak-balik maksudnya. Nah, dicicil kapan waktu yang memang bisa. Jadi jangan kebanyakan nyantainya. Jadi kalau lagi santai jangan sering di depan TV nonton sinetron terus misalnya. Nanti habis waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi kita sebagai ibu yang memang punya banyak sekali aktivitas padat di rumah harus punya kemampuan memprioritaskan waktu. Jadi yang mana sih yang harus duluan seperti itu. Misalnya setelah sholat subuh misalnya anak-anak atau suami biasanya tidur dulu habis sahur tuh ya, habis sholat subuh pada tidur mungkin mereka, padahal mestinya tidak. Nah, kita jangan ikutan tidur dulu sementara misalnya. Kita harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian itu semua akan sangat menguras energi, akan sangat menguras emosi. Nah, ketika energi dan emosi itu terkuras biasanya jadi tidak maksimal kegiatan. Nah, biar energinya tetap tambah, kita mesti punya juga misalnya tambahan multivitamin seperti itu ya. Jadi kita punya kemampuan vitalitas tubuh yang hebat seperti itu, yang sehat. Makanannya juga yang sehat, jangan makannya mie lagi misalnya seperti itu. Karena kita punya aktivitas di atas aktivitas suami, bahkan mungkin kalau suami misalnya pulang kerja sudah selesai kita nanti anak-anak terbangun tengah malam, kemudian malam tuh tidak bisa istirahat full seperti itu. Jadi sebisa mungkin aturlah waktu, kemudian ditambah dengan asupan vitamin dan makanan-makanan yang sehat. Saya rasa itu sebagian dari tips supaya bagi ibu rumah tangga biar maksimal. Yang paling penting itu adalah ngatur waktu. Ngatur waktu itu penting karena kita tidak bisa berleha-leha saja seperti itu. Kalau kita nyantai-nyantai nanti akan habis waktu kita. Tahu-tahu habis siang kok kita nggak ngaji gitu. Tahu-tahu habis siang kok saya nggak sempat sholat duha seperti itu. Tahu-tahu habis hari kok saya nggak tarawih ya hari ini seperti itu. Jadi harus bisa memanage waktu. Iya betul. Jadi harus bisa ngatur waktu. Baik. Dan juga tentunya kita harus yakin ya bahwasanya setiap gerak kita yang kita lakukan bernilai ibadah. Betul betul. Benar sekali. Dan untuk Ibu Happy seperti biasa di segmen ketiga kami mempersilakan narasumber kita memberikan kesimpulan atau mungkin ada sedikit informasi yang mau disampaikan. Kami persilakan untuk Ibu Happy. Baik, pemirsa Silam Pari TV yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita tiba di penghujung diskusi kita tiba di penghujung acara kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita manfaatkan karunia Allah berupa bertemu dengan Ramadan, karena tidak semua orang dikaruniai Allah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Nah, mari kita manfaatkan momentum bertemu dengan Ramadan tahun ini untuk bersama-sama memiliki goal bersama keluarga, goal ibadah dalam hal ini bersama keluarga. Jadi kita bikin target bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama pasangan seperti itu. Jadi jangan target sendiri, jangan saya targetnya seminggu hatam tapi sendiri, itu tidak akan maksimal. Jadi akan sangat baik ketika kita bersama-sama keluarga mempunyai target-target untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Karena baiknya sebuah masyarakat itu kan berawal dari keluarga. Ketika keluarga itu keluarga A baik, keluarga B baik, keluarga C soleh semuanya, maka akan jadi masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh. Jadi mari kita gunakan momentum Ramadan untuk terus memperbaiki keluarga kita, terus berbenah. Kemudian juga harus tahu fungsi kita sebagai manusia itu ya beribadah, ya menghamba. Jadi apapun yang kita lakukan harus diniatkan sebagai ibadah. Semoga itu nanti akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh nantinya yang akan memperberat kita ketika dalam timbangan kebaikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Happy Gustin, luar biasa sekali, dan pemirsa di rumah tentunya itulah dia obrolan santai kita bersama Ibu Happy Gustin, sarjana sastra. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya Ibu Happy usai sore bincang kita hari ini. Dan pemirsa di rumah, kami berdua undur diri dan pastinya selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Iqbal juga narasumber pamit undur diri. Tetap saksikan terus kajian Islam atau Kalam hanya di Silam Pari TV, punya kita gali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.